Oke guys, welcome back to my channel. Terima kasih buat kalian semuanya, seluruh subscriber yang sampai dengan hari ini masih tetap setia memberikan support dan dukungannya kepada channel kita. Aku ucapin terima kasih. Dan buat kalian yang telah menekan tombol subscribe dan menyalakan tanda loncengnya, aku juga ngucapin terima kasih yang sebesar-besarnya buat kalian semua. Oke teman-teman, di video kali ini kita akan ngebahas tentang resiko gagal bayar di aplikasi Akulaku. Semalam teman saya ngirimin chattingan WA dari debt collector Akulaku terkait keterlambatan 524 hari dengan jumlah tunggakan sebesar Rp4.441.000. Dan si debt collector juga mengirimkan 6 poin kerugian, 6 poin resiko yang akan diterima teman saya apabila dia tidak melakukan pembayaran. Jadi di sini nanti di video ini kita akan ngebahas tuntas tentang 6 risiko tersebut. Tapi tentunya buat kalian yang belum subrek dulu, jangan kemana-mana, simak terus video ini sampai beres, biar informasi yang kalian terima tidak setengah-setengah. Oke, baiklah, kita akan ngebacain chattingan WA dari DC Akulaku. Saya akan menampilkannya di sebelah saya, kalian bisa ngelihat membacanya. Di situ kalian dapat melihat ada angka Rp4.441.000 dicetak warna biru. Keterlambatan pembayaran 524 hari terkait tagihan Anda saat ini. Data Anda dalam pengawasan tim manajemen dan tim legal hukum untuk menindaklanjuti pelanggaran kontrak Anda. Berapa yang bisa dibayarkan untuk hari ini? Mohon tidak mengabaikan pesan ini. Jadi terkait dengan bahasa pelanggaran kontrak ini memang sudah sering disuarakan kepada debitur yang gagal bayar dengan tujuan untuk mempressure Anda untuk menjatuhkan mental Anda. Padahal sebenarnya kalau sedikit kita berpikir dengan jernih, pelanggaran-pelanggaran kontrak ini tidak sinkron dengan masalah hutang piutang yang Anda lakukan. Jangan panik apabila Anda menerima bahasa-bahasa seperti ini. Terus kita lanjut bacakan. Kerugian klien apabila tidak melunasi. Yang pertama, data masuk Slik OJK dalam kurung pengajuan kemanapun dipersulit. Yang kedua, data masuk Pusdafil, Pusat Data Fintech Lending. Yang ketiga, kredit skor pun berkurang. Yang keempat, data terblacklist di perusahaan kami dan lembaga keuangan lainnya. Yang kelima, membekukan data Anda. Dan yang terakhir, pemblokiran NIK KTP. Harap dapat merespon pesan kami dengan baik. Terima kasih. Jadi teman-teman, itu adalah 6 risiko yang bakal diterima oleh si nasabah yang gagal bayar apabila tidak melakukan pembayaran. Oke, kita bedah dulu satu persatu ya. Yang pertama itu data masuk Slik OJK, pengajuan kemanapun dipersulit. Jadi menurut saya, teman-teman yang hari ini gagal bayar di aplikasi apapun, jangan lagi sibuk mikirin kemanapun pengajuan nanti bakalan dipersulit apabila kita gagal bayar di satu aplikasi. Katakanlah pada saat ini kita ngebahas Akulaku gitu ya. Jadi lebih baik fokus sajalah dulu kita menata diri, menata kehidupan, menata pekerjaan, agar kedepannya kita memiliki penghasilan yang baik, kemampuan yang baik, pasang niat yang baik tentunya, agar kedepannya kita bisa melakukan pembayaran. Lebih baik kita fokus ke situ saja dulu, jangan sibuk mikirin kalau kita gagal bayar nanti kedepannya kita susah ngutang. Kita kan nggak mau, kalau saya pribadi sih saya nggak mau terus-terusan berkutat di dalam lingkaran hutang. Jadi buanglah pikiran-pikiran yang menurut saya nggak penting itu. Yang kedua, data masuk Pusdafil, Pusat Data Fintech Lending. Oke. Ini masuk akal, karena memang sesama yang legal itu tentu mereka mempunyai komunitas dan mungkin data kita akan terkoneksi satu dengan yang lainnya. Pinjol satu dengan pinjol yang lainnya akan terkoneksi. Jadi apabila ada nasabah yang gagal bayar, tentu data kita akan terkoneksi juga ke pinjol-pinjol yang lainnya. Yang ketiga, kredit skor pun berkurang. Jadi kalau masalah skor ini juga nggak usah dipikirin, nggak usah dipusingin. Karena nggak mungkin skor kita akan bertambah
karena kita gagal bayar. Jadi jangan lagi sibuk mikirin skor, nanti kalau terlambat bayar, kita nanti limitnya nggak dinaikin. Limitnya nanti bahkan dikurangin, atau mungkin tidak diberi sama sekali sama si pinjol. Jadi nggak usah lagi sibuk memikirkan hal tersebut. Lebih baik itu tadi yang kayak poin yang pertama, lebih baik kita fokus menata diri, menata hidup, sehingga pekerjaan kita baik, dan insya Allah ke depannya pekerjaan kita akan menghasilkan pundi-pundi rupiah yang lebih baik sehingga kita mampu bayar. Karena kan kita di sini niat bayar gitu. Jangan pernah tidak ada niat untuk tidak membayar hutang. Saya tidak setuju dengan hal tersebut. Yang keempat, data terblacklist di perusahaan kami dan lembaga keuangan lainnya. Ini juga tidak sepenuhnya benar menurut pandangan saya. Jadi kalau misalnya data terblacklist di perusahaan kami, itu saya setuju karena itu perusahaan mereka. Jadi mereka berhak untuk memblacklist siapapun yang mereka tidak senang, ataupun siapapun yang menunggak di perusahaan mereka, silakan mereka blacklist. Tetapi lembaga keuangan lainnya ini belum tentu, ini 50-50. Karena masing-masing lembaga pasti memiliki cara tersendiri, kewenangan tersendiri, atau sudut pandang tersendiri menilai nasabahnya. Bisa saja walaupun dia gagal bayar di aplikasi A, akan tetapi setelah disurvei secara offline, benar-benar offline, datang pihak surveyor ke rumahnya dan lain sebagainya, bisa saja kreditnya dikabulkan karena pihak surveyor menilai dia mampu untuk melakukan pembayaran pelunasan ataupun penyicilan, untuk mampu bayar intinya. Yang kelima, membekukan data Anda. Membekukan data Anda ini juga nggak jelas. Kenapa? Karena kita di sini tidak tahu data apa yang dibekukan. Kalau misalnya mereka membekukan rekening, menurut saya tidak bisa. Pihak pinjol tidak bisa membekukan data rekening kita. Terus membekukan apa lagi? Membekukan BPJS atau dan lain sebagainya, itu tidak masuk akal. Itu bukan kewenangan dari pinjol. Yang terakhir, pemblokiran NIK KTP. Ini tidak masuk akal karena yang bisa memblokir NIK KTP itu hanyalah Dukcapil, jadi Dinas Kependudukan Catatan Sipil. Itu yang hanya berhak untuk melakukan pemblokiran terhadap NIK KTP kita. Jadi ancaman-ancaman risiko-risiko yang mereka kirimkan kepada kita ini tidak sepenuhnya benar. Tidak sepenuhnya benar, ini menurut pandangan saya ya, tidak sepenuhnya benar. Karena ada hal-hal yang di luar batas kewenangan dari pinjol tersebut, seperti pemblokiran KTP, membekukan data Anda. Di sini juga tidak jelas data apa yang mereka maksud. Jadi kita harus bijak ya dalam menghadapi ini. Jangan langsung chattingan ini kita makan mentah-mentah, kita langsung baca secara tekstual tanpa melihat konteksnya. Jangan seperti itu. Makanya butuh pemikiran yang tenang, jernih untuk membaca ancaman-ancaman seperti ini. Oke teman-teman, begitulah risiko yang akan kita terima apabila kita gagal bayar di aplikasi Aku Laku. Jadi buat teman-teman yang mungkin hari ini ada gagal bayar di aplikasi apapun itu dan menerima ancaman-ancaman model seperti ini, jangan panik. Jernihkan pikiran, positifkan pikiran kalian. Jangan terpancing dengan bahasa-bahasa seperti ini. Sekian video saya kali ini, semoga bermanfaat buat kita bersama. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.